Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik lagi di acara penuh hikmah kali ini bintang tamunya Guru Koko ini masya Allah seorang mu'alaf yang tapi juga aktif banget di dakwah, bisnis juga iya. Kalau kalian mungkin kenal beberapa toko bangunan, toko bahan bangunan di Cilengsi atau juga pernah dengar produk Kyoto atau juga co-owner bengkel S Mobil ya, tapi juga di dakwahnya masya Allah di Ikhlas Foundation, di Mu'alaf Center Indonesia, bahkan juga masjid yang indah tuh di Cikeas, Masjid Asy-Syidik, beliau ini adalah tokoh di balik itu semua masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kau sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Nggak mau dipanggil Ustadz beliau, Iya. masya Allah. Yang Koko Ustadz aja. ini Denis. Alhamdulillah, saya jadi biar berasa anak atau adeknya aja lah, masya Allah. Ya Allah. Kau sehat ya kok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, izin tanya-tanya nih kok. Iya. Banyak yang udah tahu kiprahnya Kohani dan kawan-kawan di dakwah keislaman, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu nih dulu sampai bisa jadi mualafnya, kisahnya tuh gimana sebetulnya? Ya sebenarnya mudah sih, mempelajari dan menemukan. Yang paling vital saya temukan yang pertama itu ternyata Islam satu-satunya agama di muka bumi yang Tuhannya kita nggak bisa wujudkan. Nggak ada fotonya, nggak ada patungnya, nggak ada bentuknya. Kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Yang kedua, satu-satunya agama di muka bumi yang Masya Allah pengikutnya baik anak kecil, dewasa, sudah tua, baik yang cacat, ada yang Down syndrome, cacat otak, atau yang sehat, hafal kitab sucinya lengkap titik sama komanya. Betul. Itu 30. Nggak berubah 14 abad. Iya. Nah itulah yang akhirnya bilang, nggak ada nih agama yang seperti ini. Masya Allah. Gitu. Proses mikir sampai ke titik itunya lama? Kalau proses mikirnya banyak, Allah memberi banyak hikmah. Itu melalui banyak kejadian. Betul. Nah, tapi poin yang membuat saya akan sampaikan, oh yang ini yang paling pas. Masya Allah. Respon keluarga akhirnya gimana Pak? Alhamdulillah ketika kita masuk Islam pada umumnya pasti ditentang. Pasti merasa dijolimi, pasti merasa ya pokoknya nggak nyaman. Bersyukurlah ketika kita masuk Islam, lalu kita dijahati, lalu kita dibenci, lalu kita difitnah. Karena itulah jalan dakwah. Kita bisa mendakwahi mereka dengan bilhal, dengan akhlak yang baik. Salah satu, mama saya belum Islam dan mama saya paling menentang. Tapi mama saya sudah 2 kali ikut isi kajian. Gitu. Di kajian Umi Irna Handono saya ajak, "Ma ikut." Ngapain? Mama cerita aja dulu saya gimana masuk Islam. Awalnya bahkan nggak diaku anak. Nah, itulah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan untuk melakukan birrul walidain. Kan? Ketika masuk Islam dibenci, dijahati, sampai satu titik ibu saya itu cerita ke papa saya angkat. Bapak angkat saya dari zaman saya kecil udah punya bapak angkat. Beliau yang punya STT Elohim di Batu Malang. Nah, beliau juga pendeta. Beliau juga direktur suatu perusahaan. Sekretarisnya itu muslimah. Waktu itu dia telepon, "Mamamu datang ini," katanya. "Kenapa?" "Marah-marah kayaknya." "Coba dengerin," gitu. Nah, di situ saya nangis. Dia bilang, "Anak kamu itu sekarang pakai baju perempuan," gamis maksudnya. Jadi saya kalau Jumat itu pasti pakai gamis. Karena kan kita diperintahkan untuk yang terbaik. Iya betul. Nah terus jenggotan. Tapi aku bingung. Tak maki-maki, tak marahin, tak fitnah depan temennya, depan orang. Dia nggak ngelawan. Saya langsung nangis. Nangisnya kenapa? Ya Allah, ternyata nggak sia-sia pengorbanan saya. Betul. Ketika dikatain nih misalnya, ada teman datang nih, dia habis masuk Islam maling, ngerampok. Aduh, saya bingung apa yang maling. Tapi saya tidak selalu ingat Allah nggak boleh bilang aja nggak boleh kan. Betul. Jadi saya bilang astagfirullah ya Allah saya nggak kuat, ya Allah saya nggak kuat gitu. Terus selalu baca itu, dan yang paling sering saya baca lah ya muqlil qulub sabit qalbi ala dinik. Saya nggak kuat ini, hati saya pasti nggak kuat, Allah kuatin gitu. Akhirnya ibu saya mengakui bahwa Islam membawa kebaikan. Gitu. Setelah berapa tahun tuh? 9 tahun, Masya Allah. Dari 2013 kan ya Pak? Iya. Anak saya meninggal, nah di situ beliau melihat keindahan Islam. Ketika anak saya meninggal tuh udah siap mau beli peti. Ya kalau kita tahu lah kalau orang Chinese meninggal semahal apa. Petinya jati lagi. Nggak usah mah. Ini gimana? Bingung dia. Ketika mama saya datang ke rumah sakit, di situ ada
ratusan orang. Ketika saya mandikan jenazah anak saya itu ada ribuan orang. Dia kaget. Ini gimana? Mah udah selesai semua. Pemakaman udah semua udah selesai, nggak usah pikirin apa-apa. Nah dia terpukul sekali dan dia di situ melihat, oh orang Islam itu baik ya. Jadi mualafah yang Chinese, saya memang minta tolong, Cidelisia, Melisa, temenin mama. Ditemenin tuh. Nah, jadi dia di tengah-tengah umat muslim tuh, mama saya pertama kalinya tuh. Nah, akhirnya dia berubah. Gitu. Masalah hidayah, siapa sih yang nggak pengen orang tua kita masuk Islam? Betul. Masalah hidayah itu milik Allah. Bukankah Nabi SAW punya paman yang sangat cinta dan sayang, membela, berkorban harta untuk beliau? Betul. Ketika wafatnya paman katakan la ilaha illallah, nggak mau. Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apalagi kita lah, kita siapa gitu. Yang benar semuanya gitu. Ditahan Allah. Iya. Ya. Dan alhamdulillah itu luar biasa, nggak semuanya kuat. Ada yang malah jadi benci, naudzubillah, kepada keluarganya. Nggak boleh. Tapi ini Masya Allah benar-benar nunjukin bahwa biar gimana pun mereka adalah jalan kita lahir ya ke dunia dan berhasil ditunjukkan. Jadi berikan yang terbaik yang kita bisa. Kalau mereka nggak dapat hidayah, paling nggak selama masa hidupnya kita udah berbakti. Bukan harta mungkin, tapi dengan yang lebih dari harta. Pengorbanan yang lebih dari harta yaitu perasaan, pikiran, gitu. Alhamdulillah ini bukti kebesaran banget kalau selalu takjub mendengar kisah beliau ini, Masya Allah. Yang tadinya nggak tahu juga nih, pemirsa juga jadi tahu. Abis ini kita akan bahas tentang kiprah beliau di dunia dakwah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Kohani ini masih di samping Koko. Kita akan terus ambil inspirasi dari beliau ya. Di saat yang lain Islam ada ngakunya mah Islam, yang ngakunya doang, tapi yang korupsi ada, yang pacaran, yang naudzubillah berzina. Ini beliau malah mendirikan Ikhlas Foundation yang kau sendiri sudah tahu dari lama. Banyak mualaf yang terbantu dengan Ikhlas Foundation, tapi kita tanya langsung kepada foundernya ya. Kok ceritanya Ikhlas juga dong kok, biar yang lain pada tahu. Jadi Ikhlas, asal muasalnya. Ikhlas itu saya dirikan setelah anak saya yang pertama meninggal. Anak saya yang pertama namanya Ikhlas, Denis Ikhlas Hanisan. Ada nama Denis ya? Anak saya pertama, nanti tak tunjukin fotonya, namanya memang Denis Ikhlas Hanisan. Yang kedua Daryl Sabar Hanisan. Yang ketiga Salihah dan seterusnya. Ada takwa, ada syukur. Berapa sekarang anak kok tadi? 7 mau 8. Tuh, beliau benar-benar mengimani Rasul itu nanti akan berbangga dengan jumlah umatnya. Lanjut kok. Ya, kemudian itu berarti tahun ke-6 saya masuk Islam ya. Saya kira saya udah ikhlas. Sampai Allah ajari saya langsung ikhlas. Diambillah anak saya yang namanya Ikhlas. Nah sejak itu juga saya banyak berubah. Ya Allah, anak saya yang kedua namanya Sabar, jangan diambil dong gitu. Jadi saya harus sabar gitu. Kemudian saya dirikanlah Ikhlas Foundation. Ikhlas Foundation ini apa? Saya merasa setelah Islam apa gitu kan? Setelah Islam kita mau ngapain? Setelah Islam gimana nih, ngapain lagi? Mau ngerusak Islam atau jadi Islam KTP atau Islam yang kafah? Kita nggak minta seperti yang lain, tapi jadilah yang terbaik menurut versi diri kita sendiri. Kemudian baik, kalau begitu hidayah kita itu nggak dapat hidayah, hikmah dan ilham kalau kita nggak mengamalkan. Jadi ya udah mari diamalkan. Berilah Ikhlas Foundation. Terima kasih sekali yang membantu ini, yang berjasa di balik Yayasan Ikhlas Foundation itu guru saya, teman saya dari saya belum Islam. Dan beliau adalah Ustadz Ahmad Heriawan, dulu gubernur. Beliau juga pembinanya. Jadi pembina tertinggi di Ikhlas Foundation itu Ustadz Ahmad Heriawan. Lalu Kohani, ayo ikhlas jalan gitu. Dengan apa yang kita punya. Makanya ikhlas itu jarang sekali galang dana. Alhamdulillah nih bulan ini kita sudah wakafkan 3 rumah. 2 di Bandung, di Giri Mekar, 1 sedang kita bangun di Surabaya, di tengah kota, di Rungkut, dekat Betani Rungkut. Iya, Rungkut. Udah bangun masjid. Ikhlas ini apa? Ikhlas Foundation adalah sikap hati seorang muslim yang mengimplementasikan ikhlas amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas adalah sikap hati kita dan ikhtiar kita yang semoga Allah ridho dan ini menjadi bekal kami semua ke jannah. Bergeraknya di apa? Di apa aja. Yang pertama ikhlas itu membantu orang-orang yang butuh masuk Islam. Ayo, nggak hanya di ikhlas, dimanapun bisa. Kami juga berusaha membantu memberi lapangan kerja melalui
latihan wirausaha. Kita ajarkan bikin mie, kita ajarkan bikin restoran, kita ajarkan bikin travel umroh. Lalu kita ada ambulan gratis, dokter gratis, obatnya gratis. Dan ikhlas ini ya setiap hari harus ada sampai saya mati. Dan setelah saya mati pun akan tetap ada insya Allah. Karena ibadah, amal nggak diterima kalau nggak ikhlas kan. Betul. Gitu. Niat harus lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas nggak mudah. Gitu. Insya Allah. Dan kalau sendiri pemirsa kalau pengen cerita ya, dulu pernah ada seorang mu'alaf datang ke kajian Koko, izin kita nggak sebut nama ya. Waktu itu cerita segala macam, tapi waktu itu kau belum bisa bantu untuk memberikan kayak tempat tinggal dan segala macam. Tahu-tahu kajian di Masjid Asyidiknya Kohani, ngelihat dia udah tinggal di situ sama anak istrinya, udah sampai jualan, kau jadi saksi bahwa benar-benar sudah ada yang terbantu. Ya, terlepas sekian banyak orang, salah satu yang juga jadi masalah adalah setelah mualaf itu banyak yang akhirnya diusir dari rumahnya. Betul. Ya, dan sudah berapa orang nih kok yang akhirnya jadi ya ikut dapat manfaat ya kok? Ada datanya kok berapa mualaf yang sudah terbantu? Ada lebih dari 1.000. Kita punya datanya. Tapi itu bukan saya yang bantu. Saya merasa kalau saya bisa menyumbangkan sesuatu, kalau kita bisa memberi uang, kita bisa memberi pikiran, tenaga, bantuan, itu bukan dari kita. Kalau Allah izinkan saya jadi orang sakit stroke, ya stroke hari ini. Terbaring di atas kasur, nggak bisa apa-apa. Kan Allah yang kasih rezeki. Dan ada hak orang lain. Dan perintahnya Allah kan koordinat sama hablinas. Selain hablum minallah, kita hablum minannas. Jadi sebetulnya yang membantu itu selama ini, kalau ada orang terusir, silahkan masjid kami, Masjid Asyidik. Ada juga Masjid Isa Al-Masih di Klaten. Silakan di masjid kami terbuka 24 jam. Masjid kami tidak pernah sekali-sekali pun ditutup pintunya. Nah, terus masjid kami selalu ada tempat tinggalnya untuk laki-laki perempuan. Bagi siapapun yang terusir nggak harus mualaf, yang mengalami KDRT, pergi dulu. Kalau suaminya sedang naudzubillah emosi, kilaf, terbujuk setan, tinggalkan ke masjid kami dulu. Di sana juga ada pengacara gratis, ada dokter gratis. Semua hamba-hamba Allah, semua ikhwafillah, saudara-saudari kita yang mau bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, Masya Allah. Malu kok. Kita berbuatnya belum sebanyak itu. Enggak, masing-masing punya. Masya Allah ya. Dan ini juga tadi jadi, nggak apa-apa kok ya, jadi pengumuman ya bagi siapapun yang mungkin nonton tayangan ini dan ngerasa perlu bantuan itu karena ngerasa terusir, perlu sesuatu, tadi silakan datang ke tempat-tempat yang sudah disebutkan ya. Kalau di sekitar Bogor maka tentu ada di Asyidik, Masjid Asyidik Cikeas. Dan sekitarnya itu terbuka 24 jam kapanpun. 24 jam. Bagi siapapun bahkan ya. Bagi siapapun. Belum muslim pun juga nggak apa-apa kok. Banyak kok non muslim di sana. Gitu. Kemarin ada non muslim nginep tuh berapa orang. Masya Allah. Terbuka untuk semuanya karena memang ya begitulah Islam ya, rahmatan lil alamin. Itu dia pemirsa perjuangan di Ikhlas Foundation, inspiratif, mudah-mudahan kalau sendiri berdoa mudah-mudahan bisa ngamalin apa yang beliau amalin juga, Masya Allah. Untuk itu masih ada lagi yang bakal kau tanyain, lebih seru lagi, jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan guru kita nih Kohani yang tadi sudah luar biasa perjuangannya. Kalau sendiri belum sanggup untuk menirunya, Masya Allah ya. Dan ternyata selain itu juga di Ikhlas Foundation juga masih ada kayak hapus tato, membina mantan preman juga bahkan mantan napi itu kok. Iya banyak, mantan pembunuh, perampok, merkosa, laki dan perempuan. Kepikiran nyediain untuk mereka gitu kok? Apa pernah ada mantan napi yang minta tolong ke Koko karena tidak diterima di publik atau gimana kok? Ya karena dulu saya awal-awal itu 2014 itu bikin juga yayasan, teman bantu teman ya. Nah, namanya Dai Nasional, Dai Lapas Nasional. Saya rutin ke penjara-penjara, sebulan sekali dulu saya masuk itu ke beberapa lapas. Ternyata di dalam penjara itu banyak sekali yang masuk Islam. Gitu. Mereka nyaman. Jadi dalam penjara itu pasti ada gereja, wihara, ada masjid. Itu jadi satu. Nah, tempat yang paling sering buat mereka nyaman adalah masjid. Musolanya di sana disebutnya bukan pondok pesantren. Jadi kata kita nggak panggil orang napi, anak pondok. Gitu. Lagi nyantren. Kemudian kita mikir kalau mereka lepas dari sini mau ngapain? Biasanya orang-orang yang masuk penjara itu udah tobat. Tapi kemudian setelah dia keluar,
dihina, direndahkan, tidak diterima, jalannya buntu, dia akan melakukan kejahatan yang sama. Gitu. Karena kepepet. Nah, akhirnya kita bikin pondok aja deh gitu. Dan bahkan pemuda-pemuda hijrah ini ada namanya, kita bekerja sama dengan BHB namanya, hapus tato gratis. Itu Masya Allah, yang tadi tatonya setengah muka ada tuh si Fajar, mukanya setengah itu bertato, pulang ibunya usir. Bukan, anak saya mah brengsek, anak saya bajingan, mukanya bertato, anaknya nangis. Tadinya nggak pernah ngaji, boro-boro ikro alif bata saja mahwu aja dia nggak bisa baca. Ya Allah. Setelah ikut kita dibina, alhamdulillah minimum 5 ayat, satu surat 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, sampai selesai. Di mana tadi? Cijeruk ya kok ya? Ada di Jeruk, setiap bulan, awal bulan, siapapun yang mau hapus tato, apapun agamanya, bahkan nggak punya agama, pengen hilangin tato, pakai mesin laser gratis di Masjid Asidik tiap awal bulan hari Minggu. Silakan datang. Iya, catat waktu dan tanggal. Tanpa bayar. Kalau di dokter tuh 10 cm itu 2 juta paling murah. Iya, di sini gratis. Alhamdulillah. Dan kok perjuangannya itu kan tadi banyak banget kok. Kan juga saya juga tahu ya bahwa banyak sekali yang istilahnya ya keluar biaya sendiri kok. Ya. Udah berapa kali habis-habisan kok untuk kebantu sekian banyak orang kok. Ya. Saya nggak merasa keluar uang sih. Kalaupun saya pernah memberi sesuatu, entah itu rumah, entah itu mobil, itu juga bukan punya saya. Itu punyanya Allah yang dititipin ke saya gitu. Bahkan nyawa saya juga milik Allah. Jadi jangan pernah saudara kita merasa bangga. Kita merasa berjasa. Aku sudah bantu kamu, itu na'udzubillah. Kalau Allah nggak izinkan kita membantu orang, Allah nggak kasih kita kemampuan, kita antara jadi orang baik atau sampah masyarakat. Dan kita kan minta ke Allah, ya Allah, banyak yang kita minta. Jadi berapapun itu milik Allah. Apalagi saya sering banget ya, hampir setiap hari saya sering banget ngantar orang mati. Jadi apalagi anak saya juga mati. Dan saya tahu hidup kita semua ini di dunia ini, kalau kaya nggak pasti, kalau sukses jadi pejabat nggak pasti, yang pasti itu mati. Iya betul. Nah, kalau Anda cerdas, Anda pintar, kalau tahu yang mati itu pasti, siapkan mati kita. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Semuanya punya Allah. Ya Allah. Dan kita akan kembali kepadanya. Ya. Terakhir nih kok, harapan dan rencana jangka panjang dari Kohani terkait Ikhlas Foundation atau juga yang berada di pengurusan Koko, MCI dan lain-lain. Harapan Koko apa nih Kok? Ya, harapan saya cuma satu. Doanya Allah maktim lana bil islami, waktim lana bil imani, waktim lana bihusnul khotimati. Amin. Doakan kami semua di Ikhlas Foundation, di Mu'alaf Center, supaya Allah jauhkan kami dari penyakit hati. Supaya Allah istiqomahkan kami. Amin ya dan supaya Allah terima amal ibadah kami dan Allah matikan kami dalam keadaan baik. Amin. Harapannya itu. Harapan saya paling utama adalah ya Allah mudah-mudahan di semua masjid yang ada di seluruh dunia itu jadi Mu'alaf Center. Gak perlu lagi orang cari-cari kita. Amin. Gak perlu lagi orang-orang jauh-jauh cari kita. Enggak. Di dekat rumahmu ada masjid, masuk Islam di sana. Pengurus masjid DKM membantu, membina, membimbing dan berdakwahi keluarganya. Kalau perlu anaknya tinggal di masjid, dekat sama keluarganya gitu. Ya, alhamdulillah ya Allah, Kohani, jazakallahu khair. Ya, barakallah. Doain saya juga ya, Kok ya. Saling mendoakan, doa. Allah. Terima kasih banyak ilmu dan insight-nya. Itu dia obrolan inspiratif kita bareng Kohani. Alhamdulillah, mudah-mudahan memotivasi kita, wabil khusus yang sudah Islam nih, aku dari lahir sudah sebermanfaat apa kita selama kita menjadi Islam. Maka mudah-mudahan ini adalah momentum ya setelah tayangan ini, setelah episode ini menjadi titik balik kita menjadi Islam yang bermanfaat. Sekian dulu pertemuan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentu dengan narasumber selanjutnya yang juga tidak kalah luar biasa. Tetap di SAS, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.